Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita baca dulu soalnya. Reaksi berikut memiliki potensial sel sebesar 2,781 volt pada tekanan parsial O21 atm, suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi Al13 1 molar, dan pOH sebesar titik-titik. Oke, berarti kita ditanya di sini pOH ya. Ini diketahui reaksinya. Kemudian diketahui E0 dari masing-masing tengah reaksi. Oke, konsep yang terkait pada soal ini adalah persamaan Nernst. Gimana tuh rumus persamaan Nernst? Seperti ini rumusnya teman-teman. Ada E sel, E0 sel, R, T, Z, F, dan Q. Nah, Q itu sendiri secara matematis itu mirip dengan konstanta kesetimbangan, di mana konsentrasi spesi produk dipangkatkan koefisien masing-masing dibagi spesi reaktan. Kalau untuk yang fasenya larutan atau aqueous, dia pakainya konsentrasi, tapi kalau untuk fase gas, dia pakainya tekanan. Untuk yang fase cair atau padat tidak dimasukkan ke dalamnya. Jadi, berdasarkan persamaan yang tertera di soal, Q dapat kita tuliskan sebagai konsentrasi Al3 plus pangkat 4 dikali konsentrasi OH pangkat 12 dibagi tekanan parsial oksigen pangkat 3. Kenapa pangkat 4? Karena Al3 plus dia koefisiennya 4. Kenapa OH pangkat 12? Karena koefisiennya 12. Yang tekanan parsial O2 pangkatnya 3 karena koefisiennya 3. Begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk masing-masing simbol di persamaan Nernst ini, berikut keterangannya. E sel itu potensial sel pada segala kondisi. Kalau E0 sel ada simbol nolnya ini berarti dia potensial standar. R tetapan gas ideal 8,314, T-nya temperatur dalam Kelvin, F itu adalah konstanta 96500, Z adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Nah, di sini kan tujuan kita adalah mencari pOH. pOH itu erat hubungannya dengan OH-. Untuk mencari OH- kan berarti kita harus tahu Al3+, PO2, dan Q kan. Untuk konsentrasi Al3+ sudah diketahui di soal, tekanan parsial O2 pun juga sudah diketahui di soal. Tinggal kita mencari Q. Q belum diketahui di soal. Nah, Q ini nanti akan kita hitung menggunakan persamaan Nernst. Untuk menghitung Q itu sendiri berarti kita perlu data E sel, E0 sel, R, T, Z, dan F. Untuk E sel, kita sudah ada di soal 2,781 volt. E0 selnya kita belum tahu. Yang diketahui hanya E0 untuk setengah reaksi ini. R kita sudah tahu. T temperatur 25 derajat Celcius. Nanti kita tinggal jadikan ke Kelvin. Z kita juga belum tahu Z. F kita sudah tahu konstanta. Jadi untuk menghitung Q kita harus mencari dulu E0 sel dan Z. Kita akan menentukan E0 sel dan Z dengan menganalisa persamaan reaksi yang ada di soal. Ini ya teman-teman ya. Ini kalau kita pecah gitu ya, atau kita tentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi kan bisa dilihat nih. Bisa kita hitung bilox masing-masing. Ini O2, bilox O adalah 0. Sedangkan O yang ada di OH-nya ini, biloxnya adalah min 2. Jelas, bagian ini adalah reduksi, karena biloxnya berkurang. Nah, tapi kalau untuk yang bagian Al ini kan biloxnya 0. Kalau Al3 plus, biloxnya sama dengan muatannya, yaitu plus 3. Dia mengalami kenaikan. Sehingga bagiannya adalah oksidasi. Sekarang tinggal kita pecah saja reaksi redox ini menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Reduksinya adalah O2, begini berarti ya persamaannya ya. Oksidasinya adalah Al, berarti begini setengah reaksinya. Nah, sekarang mari kita lihat. Di sini kan ada 3O2 tambah 6H2O tambah 12 elektron menjadi 12 OH-. Dari mana ini? Kok bisa tahu ada 12 elektron? Nah, kita lihat di samaan yang ini, teman-teman. Ini kan O2-nya 1. Sementara di reaksi kita O2-nya 3. Berarti kan 3 kali lipat jumlahnya.
Kalau yang diketahui ini, satu oksigen itu melibatkan 4 elektron, berarti kalau ada 3 oksigen, 3 O2, dia akan melibatkan ya 3 kali lipatnya kan, 4 kali 3, 12. Begitu, jadi kita dapat nih 12 elektronnya. Sedangkan untuk yang Al, ini sama juga prinsipnya. Al kan awalnya cuma 1, tapi kalau yang di reaksi kita dia ada 4. Satu Al melibatkan 3 elektron. Berarti kalau 4 Al ya tinggal dikali 4, 3 kali 4, 12 elektron. Kita dapat. Nah, ada satu lagi perbedaan di sini ya. Kalau untuk yang reaksi reduksi, itu kan elektronnya terletak di reaktan. Sama ya. Tapi untuk yang reaksi oksidasi, elektronnya terletak di produk. Al3 plusnya di produk. Al-nya di reaktan. Kebalikan dari yang diketahui di soal ya. Kalau di soal kan Al3 plusnya sama elektronnya di kiri. Al-nya yang di kanan. Nah, reaksi kita kebalikannya. Sehingga nanti kita bisa menghitung E0-nya dengan cara mengubah tanda. Kalau untuk yang reduksi, karena dia letaknya tetap sama, yang reaktan tetap reaktan, produk tetap produk, maka E0-nya sama, plus 0,401. Tapi kalau untuk yang oksidasi, E0-nya berubah tanda, karena reaksinya dibalik. Yang awalnya minus 1,66 volt, sekarang jadi plus 1,66 volt. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung apabila N0 dari kedua setengah reaksi ini dijumlahkan, itu nanti akan menjadi N0 sel. Ya tinggal kita jumlahkan saja. 0,401 tambah 1,66 itu kan berarti 2,061 ya. Ya, 2,061 volt. Nah, sekarang untuk Z-nya, Z itu kan jumlah elektron yang terlibat. Di reduksi ada 12, di oksidasi ada 12. Berarti Z-nya adalah, jangan tertipu di bagian sini, Z-nya bukan dijumlahkan, tapi Z-nya ya udah koefisien ini 12. Z-nya adalah 12 ya, bukan 24. Kenapa demikian? Karena prinsip reduksi oksidasi ini, kalau oksidasi dia melepas 12 elektron. Nah, 12 elektron yang dilepas tadi ditangkap di bagian reduksi. Jadi elektron yang terlibat cuma 12, bukan 24. Begitu. Nah, sekarang karena kita sudah dapat E0 sel dan Z, kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tadi kan E0 sel kita tulis dulu di sini ya. 2,061. Sedangkan untuk Z itu kan 12. Sekarang kita bisa menghitung Q dengan persamaan Nernst. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. E sel 2,781 kita tulis dulu. Sama dengan E0 selnya baru saja kita dapatkan 2,061. Dikurangi R-nya adalah 8,314. Dikali suhu. Suhu ini kan 25 derajat Celcius. Kalau jadi Kelvin, 298 Kelvin. Dibagi Z. Z-nya sudah kita dapatkan tadi 12. Dikali F. F-nya 96.500. Konstanta. Dikali ln Q. Nah, dari sini kita nanti akan dapat nilai Q adalah sebesar eksponen pangkat minus 336,52. Nah, sekarang setelah kita ketahui Q, kita tentukan OH minusnya dengan rumus Q yang ini ya. Nih, kita pindahkan ke sini rumusnya. Q-nya adalah E pangkat minus 336,52 sama dengan konsentrasi Al3 plus 1. Kita masukkan aja, berarti ini 1 pangkat 4. OH minusnya kita nggak tahu. Kemudian PO2, tekanan parsial O2 adalah 1 atm, kita tulis 1 pangkat 3. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan bahwa konsentrasi OH- ketemu sebesar 6,62 kali 10 pangkat min 13 molar.
Nah, kalau kita mau ubah jadi POH, POH itu kan minus log konsentrasi OH min. Ya sudah, berarti ini minus log 6,62 kali 10 pangkat min 13. Hasilnya adalah 12,18. Jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin itu dulu pembahasan soal kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.